Shalom, God bless. Yuk, hari ini kita belajar lanjut lagi ya dengan setelah Tuhan ciptakan terang dalam kehidupan kita yang awalnya ketika Roh Allah melayang-layang bumi itu gelap belum berbentuk. Di situ Allah menciptakan terang. Sebelum ketemu Tuhan, awalnya kita belum berbentuk hidup ini, walaupun sudah ke gereja. Ada yang walaupun sudah melayani, tapi tidak kenal dekat sama Tuhan. Nggak ngerti kehendak Tuhan. Walaupun kita kenal dekat pun kadang kita nggak ngerti. Tetapi ada orang yang cinta Tuhan, tapi nggak kenal dekat. Kayak kalau pernikahan dikawinkan. Sebagai contoh, saya mengenal sebuah keluarga yang suami istri sudah dipanggil pulang Tuhan. Pernikahannya dinikahkan orang tua, diketemukan, dinikahkan, punya anak 4 orang, suami pagi pergi bekerja, sore pulang, ya rutin seperti itu. Akhirnya anak-anak besar, menikah, bekerja, lalu beliau berdua meninggal. Gitu. Jalan bersama, tetapi iramanya itu stabil. Nah, itu mencurigakan, saudaraku. Di dunia ini tidak ada yang tidak goyang. Apapun itu goyang. Ya, dari tanah, ya, dari udara, dari air. Perumpamaan aja. Artinya, kehidupan itu dinamis. Memiliki elektabilitas ya. Artinya ada daya yang namanya naik turun, lentur. Kalau kaku nggak bisa naik turun. Nah, di sanalah kita menemukan anugerah Allah. Kita belajar di awal penciptaan. Yesus melihat bahwa bumi itu gelap dan kosong. Tuhan melihat kita ini gelap dan kosong, walaupun kita sudah melayani Tuhan atau rajin ke gereja, tapi nggak kenal pribadi. Jadi ya ke gereja cuma rutinitas, pelayanan cuma rutinitas, doa cuma rutinitas. Jadi semuanya tuh terlihat baik, tapi di dalamnya keluarga ini memiliki kekurangan yang banyak, yang sebagai seorang suami nggak bisa menutupinya. Lalu sebagai seorang istri cuma mengikutinya. Jadi suami kelelahan, istri ini cuma bisa akhirnya mengeluh. Kurang lebih digambarkan seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada gelombang. Sedang Allah ketika melihat gelap itu, dia menciptakan terang. Ketika bumi berbentuk, dia membentuk bumi dan segala isinya. Jadi salah satu yang Allah kerjakan dalam hidup kita, ketika dia menemui gelap atau kekurangan kita, kelemahan kita, atau rasa sakit kita, atau rasa ketidakmengertian kita, kurang pengetahuan, kurang bisa melakukan etika, karena memang kita masa lalu kita tidak mengalami hal seperti itu, kurang punya daya juang, apalagi namanya kurang bisa lemah lembut, karena memang dibesarkan pada situasi lingkungan yang akhirnya menciptakan pribadi yang seperti ini, yang gelap, yang tidak berbentuk, kurang menghargai orang tua dan sebagainya, karena memang dari masa kecilnya dibentuk lingkungan yang seperti itu. Nah, di sanalah Tuhan datang menerangi kita. Sehingga ketika terang itu datang, kita tuh sadar. Aduh,
saya itu kurang begini. Aduh, saya ini salah. Aduh, saya ini lemah. Tuhan akan terangi. Dan itu terus-menerus walaupun ada jeda. Sehingga dalam hidup ini, terang itu selalu muncul. Gelap itu selalu muncul. Gelap itu pasti ada, tapi terang itu pasti datang. Nah, ini perbedaannya. Namun, ketika terang itu datang, kita itu di mana? Menyambut terang itu di depan gua atau rumah kita, atau kita di dalam rumah sembunyi di gua seperti Elia. Karena kita lebih suka kegelapan. Saya lebih suka hidup ya rata aja begini. Artinya, ada orang, ya sudah, yang penting saya ibadah, yang penting saya sudah ambil bagian pelayanan, yang penting saya sudah bekerja, yang penting saya sudah layani suami, yang penting saya sudah ngasih uang ke istri. Cukup nggak cukup, membahagiakan kamu atau tidak, memuaskan kamu apa tidak, itu nggak ada urusannya dengan saya lagi. Kalau Allah nggak begitu, saudaraku. Terang itu terus datang, tapi terang itu menerangi kegelapan. Bagian kita harus memisahkan diri mengikut terang itu. Karena terang itu akan memisahkan dirinya dengan kegelapan. Tuhan nggak mau dikompromikan. Kamu tidak bisa menyembah aku atau mamon. Salah satu bentuk contoh kompromi. Mamon itu diangkat, uang itu diangkat. Dianggap setara di manusia. Sehingga Allah nggak bisa. Dia pisahkan terang dan gelap. Maka gagallah anak manusia itu untuk mengenal Allah lebih dalam. Sampai titik ini biasanya secara lisan, secara teori. Iya ya, datang ke gereja, tapi rajin ke dukun. Ada lagi, rajin melayani, utang nggak bayar. Ada lagi yang ikut seluruh kegiatan gereja, tapi tidak mengampuni suami, tidak mengampuni istri. Ada lagi yang melayani rajin di gereja, tapi nggak mau bekerja. Sehingga orang itu cuma mendapat rutinitas daripada kebenaran yang mau dia lakukan cuma sebagian itu. Jadi dia cuma pagi, oh terang itu ada, jemur pakaian deh biar kering. Udah selesai. Terang itu cuma untuk mengeringkan baju. Kalau hujan, dia jemur di dalam. Sampai panas keluar. Jadi orang yang cuma menanti-nantikan Tuhan, tapi tidak mengharapkan Tuhan. Jadi Tuhan itu cuma dipakai apa yang dimaui dia. Tuhan berkati pekerjaan saya. Terima gaji tiap bulan. Sementara keluarga ini kebutuhannya makin bertambah. Anak mesti kuliah, biaya hidup makin naik. Tuhan berkati saya. Tetapi tidak move on. Tuhan sediakan pekerjaan tambahan atau pekerjaan yang baru. Enggak rewel. Tetap ikut maunya dia. Maka orang ini akan stuck. Sebagaimana dia tetapkan, terang itu akan menerangi dia. Karena Tuhan itu santun, Tuhan itu tertib. Dia tetap berputar. Tetap ada siang, ada yang namanya malam, ada pagi, ada petang. Itu tetap Tuhan tetapkan. Jadi dia tetap menghampiri kita, dapat khotbah yang bagus-bagus, dapat pastor yang bagus, dapat keadaan yang bagus. Tapi kitanya yang nggak mau. Seperti Allah mengetok pintu. Barang siapa berdiri dan membukanya, maka aku akan duduk makan bersama-sama dia. Berdiri dan membuka bagian kita. Lebih rajin bagian kita. Lebih kita menahan diri bagian kita. Mungkin usia sudah di atas 40, lebih menahan diri makan. Karena gampang kolesterol,
lebih banyak ambil bagian olahraga, mengurangi segala sesuatu makanan yang memberi dampak yang kurang baik, menambahkan porsi-porsi kegiatan untuk menjadi mempertahankan yang baik atau menambahkan menjadi lebih baik. Itu sebagai contoh, eh, saya mengambil banyak berjemur matahari karena vitamin D itu setelah COVID ternyata membangun imunitas dan memperkuat tulang. Karena daya serap tulang untuk kalsium yang kita makan itu menjadi lebih cepat, lebih tinggi daya serap tulang kita. Sehingga tulang kita makin kuat. Nggak sampai kita keropos tulang ketika usia kita sudah mencapai usia 60, 70, sehingga nggak perlu pakai kursi roda, nggak perlu pakai tongkat. Membangun diri dalam pengetahuan, Tuhan sediakan pengetahuan, tapi kitanya sendiri yang mengambil dan melakukannya. Demikian juga dengan hubungan sama Tuhan. Jadi kita harus move on. Gitu, saudaraku. Setelah memisahkan terang dan gelap, Allah lalu meletakkan penolong-penolong di cakrawala. Penerang-penerang ketika gelap. Nah, sebelum meletakkan penerang itu, Allah menetapkan bahwa ada keterbatasan loh hidup ini. Nggak semuanya menjadi seorang A, seorang B. Yang saya gambarkan tidak semuanya jadi Salomo, tidak semuanya menjadi Yosua, tidak semuanya menjadi Elia, tidak semuanya menjadi Musa, Petrus, Paulus, dan setiap tokoh Alkitab. Kita adalah kita. Gitu. Itu uniknya Allah. Gitu. Sehingga kita harus tahu bahwa yang tadi digambarkan bahwa kelemahan, kekurangan, ada lagi juga kelebihan kita. Walaupun hidup sederhana, tapi istri saya itu penurut banget. Nggak pernah minta kemana-mana. Senengannya masak aja di rumah, rawat rumah. Oh, puji Tuhan, tulang rusuk itu memang cocok buat kitanya. Ada orang tetangga sebelah yang pagi sudah keluar, sore balik, malam masih keluar lagi. Istri yang bekerja. Tetapi itu adalah tulang rusuk rumah sebelah. Jadi yang di rumah, yang suka masak, nggak perlu meniru itu. Demikian juga yang bekerja, nggak perlu meniru yang masak. Contohnya seperti itu. Karena keluarga ini dipertemukan, lalu memiliki keturunan atau anak, itu mereka lebih cenderung kepada yang namanya hidup itu cukup aja, yang penting damai. Gitu. Contoh, ada orang tuh ketika pergi naik mobil, dia pusing naik mobil. Karena enggak pernah naik mobil, naik motor aja saya deh. Sederhananya seperti itu. Ada orang tuh, aku ini nggak bisa kalau ke tempat-tempat yang terlalu formal begitu, aku tuh nggak bisa. Aku tuh lebih suka itu diam, dengar. Lalu aku tuh begini. Lalu ketika dibawa pada situasi yang berbeda, dia tidak nyaman. Itu boleh, saudaraku. Jadi nggak usah pulang lalu berusaha mengubah diri yang membuat keluarga goncang. Pulang langsung, Pak, aku minta beli high heel. Pak, aku mau beli lipstick, beli segala, aku mau beli baju seksi. Anak-anak bingung. Anak-anak protes. Kebetulan anak-anaknya anak-anak yang kegiatannya rutin sekolah, pulang, les, dan sebagainya. Ada anak-anak begitu dari beberapa keluarga-keluarga yang saya kenal. Ibunya memakai baju yang menurut mereka kurang pantas, mereka protes. Nah, apalagi sekarang di dunia media sosial, banyak orang yang memperagakan dirinya, itu yang sangat mengkhawatirkan. Karena pandangan itu kan orang-orang yang tidak terbatas. Kecuali dibatasi ya, itu ya, di private ya. Nah, itu akhirnya menimbulkan suatu situasi kondisi, menciptakan lingkungan, membuat anak-anak mereka akhirnya bisa ketularan melakukannya. Gara-gara cuma ingin mengubah diri. Gitu. Bukan untuk mencapai kemajuan ya saudaraku. Mengubah diri untuk menjadi orang lain.
supaya tampak lebih oke, yang tidak ada hubungan dengan benefit memperoleh keuntungan untuk kemajuan masa depan, itu sebuah tindakan yang kurang pas, saudaraku, kurang baik. Nah, Allah memberikan cakrawala sehingga kalau kita misalnya bertubuh bongsor, saudaraku, ya kita nggak bisa pakai baju-baju yang namanya supaya kita ini kelihatan kecil. Itu sulit, saudaraku. Maka kita memakai baju-baju yang menggambarkan bahwa kepantasan, gitu, saudaraku. Sebagai contoh itu aja. Nah, perilaku sebagai seseorang ibu rumah tangga, sebagai seorang kepala rumah tangga, dan sebagainya. Gitu. Nah, di sini kita diberikan batas cakrawala sama Allah. Sehingga masa lalu kita, lingkungan di mana kita berada, Tuhan ubahkan itu step by step. Ketika Tuhan datang, terangi kita, kita merasa, iya, aku kok miskin banget ya. Aku kok kotor banget ya. Aku kok perilakuku begini ya. Sehingga banyak orang ketika melihat orang-orang beribadah di gereja, mereka minder. Karena mereka melihat terang-terang Kristus yang ada di mereka. Dan orang itu nggak mau ke gereja. Kenapa? Karena terang itu belum datangi dia. Itu, saudaraku. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Gitu. Jadi Tuhan akan pakai kita menerangi mereka. Tetapi yang paling penting, Tuhan tuh benar-benar menerangi mereka. Tapi ada mulai lihat. Itu saya alami, saudaraku. Waktu saya kecil, lihat orang gereja itu suci-suci banget. Sampai kalau mau pacaran, gadis itu aktif di gereja, saya ada di rumahnya, habis itu saya tidak akan datang lagi. Minder, saudaraku. Kita ini kotor. Ternyata Tuhan itu mulai menerangi. Beberapa saat kemudian, ketika saya sudah usia 30, saya bertemu Tuhan. Itu sederhana aja, saudaraku. Saya gambarkan aja ya. Jadi orang-orang ini, mereka merasa minder karena melihat kehidupan anak-anak Tuhan yang aktif di gereja. Mereka cenderung melakukan hal-hal yang lebih baik dari mereka. Nah, mereka nggak mau ke gereja. Kayak saya nggak mau, akhirnya nggak mau mendekati gadis yang menarik saya, yang saya tertarik. Tetapi orang ini aktif di gereja. Gitu. Karena saya memang hidupnya anak jalanan, saudaraku. Jadi hidup yang tidak ada batasan lah. Gitu loh. Pulang nggak pulang urusannya, perempuan manapun sikat. Ya, jadi main dimanapun is okay. Tapi saya tidak melakukan kejahatan, saya tidak tawuran, saya tidak ini enggak. Cuman ya anak nakal lah, anak muda yang nakal, tapi nakal soal minum sedikit, perempuan lah, merokok, lalu hidup di jalan tuh pulang nggak pulang gitu. Udah liar hidup saya itu. Nah, di situ saya melihat bahwa ada terang di gereja, kita minder. Pada usia 30, Tuhan datangi. Nah, akhirnya saya hari ini menjadi pelayan Tuhan. Nah, di situ Tuhan itu menerangi kita. Lalu kita merasa nih gelap. Lalu Tuhan minta kita memisahkan diri dari gelap. Maka ketika saudara tidak memisahkan diri dari gelap, saudara cenderung stagnasi kehidupannya. Jadi yang kasar tetap kasar, yang malas tetap malas. Gitu. Yang nggak karuan tetap nggak karuan. Yang pemarah tetap pemarah. Nggak ada pertumbuhan rohani. Tidak ada gejolak yang namanya proses pembentukan. Karena ternyata Allah prosesnya bergejolak loh. Allah menetapkan cakrawala, tetapi Allah juga memisahkan namanya, mengumpulkan air dengan air, misalnya ketemulah namanya daratan atau tanah. Allah menciptakan itu, berarti air itu dibawa sama Allah. Ada cerita juga burung puyuh yang ditiup sehari perjalanan sampai orang Israel makan burung puyuh demikian banyaknya dari seberang sana. Ada gejolak. Ternyata ikut Tuhan tuh ada perubahan yang menimbulkan gejolak. Nggak masalah. Air ketemu daratan. Gitu, saudaraku. Ya, lalu Allah menempatkan penerang-penerang di
waktu kegelapan. Gitu. Tapi kita harus ketemu cakrawala dulu. Kita harus berpisah dengan kegelapan dulu. Jadi ketika hidup kita di tengah-tengah kegelapan, karena kegelapan kan pasti datang, yaitu malam. Di situ ada namanya bulan, ya, ada namanya bintang. Bintang itu alat bagi Tuhan untuk menemukan kelahiran Yesus di dunia. Bulan itu replika dari matahari, tapi tidak seterang matahari. Gitu. Bulan ada yang purnama, ada yang bulan sabit. Tetapi lumayan ada terang. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita manusia, hati atau roh manusia adalah pelita bagi Tuhan. Jadi ada berapa nih? Ada 4 kita penuntunnya. Roh kita sendiri yang menyala menjadi pelita buat kita, menerangi sekeliling kita. Seperti 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Lalu kita ketemu lagi yang namanya firman-Mu pelita bagi kakiku. Oh, ternyata menuntun jalan kita. 2. Yang 3, ada namanya bulan. Replika matahari. Nggak terlalu jelas, nggak terlalu terang, tetapi tetap menerangi karena gelap gulita. Lagi gelap gulita banget. Lagi sulit banget posisinya. Terus kita harus belajar melihat bintang. Karena orang Majus dipimpin oleh bintang, punya ilmu perbintangan, ketemu dengan Yesus, lalu mempersembahkan yang namanya persembahan-persembahan. Bersuka cita mereka, juru selamat sudah lahir. Nah, 4 alat ini dimana akan menolong kita, saudaraku. Nah, di situ Tuhan telah tangan penerang-penerang. Kita akan masuk ketika kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, mengenal Tuhan lebih sungguh, kita akan masuk dalam ujian, masuk di dalam pencobaan. Bahkan dikatakan Abraham sendiri mendapat cobaan dari Allah ketika Ishak harus diserahkan. Gitu, saudaraku. Nah, Yesus dibawa ke padang gurun, ya, untuk dicobai sama iblis dan diserahkan kepada iblis. Nah, terus Ayub dicobai sama iblis, iblis nuntut di hadapan Tuhan. Jadi ada perkara-perkara yang kita tidak mengerti, tapi itu terjadi. Masa kegelapan. Nah, itu adalah proses kita untuk yang namanya melakukan firman, melakukan apa yang Allah berikan, ya, penerang-penerang yang Allah sudah siapkan buat kita. Jadi nggak ada yang namanya murtad, nggak ada, karena sudah lengkap. Setelah itu Allah mengumpulkan air dengan air, ketemu daratan. Lah disitulah kita menemukan segala sesuatu yang Allah tetapkan. Kita akan tinggal di daratan, gitu, saudaraku. Kita tidak akan tinggal di air. Tapi semuanya itu masa persiapan Allah untuk kita ditempatkan di Taman Eden sebelah timur. Di dalam wilayah namanya konsesinya Allah. Wilayah konsesi itu seperti ketika Hong Kong, itu adalah wilayah konsesi daripada Inggris. Yang itu bagian daripada negara China, tetapi itu menjadi konsesi Inggris. Kowloon itu menjadi wilayah konsesi Portugis. Wilayah China, ketika masa konsesi selesai, diserahkan kembali. Gitu, namanya konsesi. Jadi kita diletakkan di wilayah Tuhan, tetapi itu di wilayah yang lain. Contoh, namanya kota Hong Kong. Hong Kong itu punya China, sekarang sudah menjadi pemiliknya China. Tetapi menjadi wilayah konsesi Inggris. Karena perjanjian China dengan Inggris pada saat perang. Kowloon, perjanjian China dengan Portugis pada waktu perang. Diserahkan sekian tahun. Kuasai kelola taman di Eden. Diserahkan pada kita pelayanan, anak-anak, pekerjaan. Kita nggak akan seumur hidup bekerja di satu tempat itu, karena kita akan dipanggil pulang. Demikian juga suami istri. Itu adalah konsesi. Kita nggak akan menjadi suami istri selama-lamanya, karena di surga nggak ada suami istri. Demikian anak-anak, ketika udah dewasa, berumah tangga, mereka harus memisahkan diri dari orang tua. Perintah Alkitab, mereka punya namanya konsesi sendiri. Kita nggak boleh ikut campur tangan.
Kalau dimintai tolong, kita tolong. Jadi kita dipersiapkan, namanya Allah mengumpulkan air dengan air, di mana daratan dipersiapkan, tanah dipersiapkan. Lalu setelah itu, Allah menciptakan hewan-hewan yang di air dan hewan-hewan di udara. Lalu mereka dikreasikan Allah memenuhi bumi. Manusia belum ada. Jadi segala sesuatu kalau itu konsesi kita, Taman Eden kita, itu ada semua kebutuhan kita. Di air dan di udara. Yang darat belum loh, saudaraku. Yang darat nyusul. Jadi pasangan kita, rekan kerja kita, rekan pelayanan, seputar hidup kita itu, kalau kita mengikuti Allah dengan baik, ketika terang datang, kita menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau kita ketika dijamah Tuhan, kita mengikut Tuhan lebih dalam, kalau sudah Kristen lebih dulu, itu kita akan dibawa oleh terang itu, dipisahkan dengan kegelapan. Ketika kita mau melepaskan diri dari segala sesuatu yang salah, kurang, lemah di hadapan Tuhan, berjalannya waktu, Tuhan akan memberikan cakrawala. Tetapi di dalam perjalanan memisahkan diri dengan kegelapan, kita pasti mengalami ujian, pencobaan, atau mendapat cobaan dari Allah. Seperti Tuhan Yesus, seperti Ayub, seperti Abraham dengan Ishak. Nah, di situ Allah berikan penerang-penerang itu, yaitu 4 alat. Firman Tuhan pelita bagi kaki kita, roh manusia pelita bagi Tuhan, ya. Lalu namanya bintang di langit menuntun kita kepada kelahiran Yesus, bulan di mana replika matahari, kita tetap bisa mendapatkan terang. Jadi tidak ada alasan kita undur dari Yesus. Pada waktu kegelapan itu menyelimuti kita, karena pasti itu datang. Ayub dicobai, Yesus dicobai, ya Yesus diserahkan malahan, ya Abraham mendapat cobaan dari Allah sendiri. Maka Allah memberikan cobaan kepada Abraham untuk menyerahkan Ishak. Nah, setelah itu selesai, Allah itu mengumpulkan air dengan air. Tetapi kita dipersiapkan untuk batasan itu. Taman Eden itu. Kalau pelayanan, Paulus bicara bahwa aku tidak melewati patok yang Allah tetapkan. Aku rasul di luar Yahudi. Aku tidak boleh kerasulan di dalam Yahudi. Membangun pelayanan di luar Yahudi. Kalau Petrus beda lagi. Kita belajar di sana. Jadi Taman Eden itu sebatas di Taman Eden, saudaraku. Namun, di dalam tanah yang kita nanti hidup di dalamnya, Allah yang tetapkan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, pola hidup kita tinggal di mana, semua lengkap paket hidup kita, Allah berikan. Seperti orang Israel diberikan tanah Kanaan, saudaraku. Nah, di situ Allah itu memenuhi semuanya dengan limpah. Kita harus temukan itu tanah itu, saudaraku. Tetapi harus keluar dari kegelapan. Lalu ketika kegelapan itu mendatangi kita, melewati ujian, kita pakai alat-alat penerang Allah, 4 alat itu. Lalu kita harus menerima bahwa keterbatasan kita di sini loh. Nggak boleh lebih. Jangan ikut patokan orang lain. Tetangga, seperti saya ceritakan. Terus berusaha supaya terlihat orang lain ganti mobil, kita ganti mobil. Orang lain punya mobil, kita punya mobil, sampai utang. Nggak tahu bayarnya dari mana. Hidup yang berusaha mewah, orang liburan, punya uang, dia siapkan uang untuk liburan, yang nggak punya uang, utang untuk liburan. Lalu mulai ambil utang di bank, gadein ini, gadein itu, untuk membangun rumah supaya kelihatan mewah, nggak malu. Nah, orang ini tenggelam dalam kegelapan. Tapi ketika dipisahkan dengan kegelapan, beda lagi, saudaraku. Enggak, kami sedang menunggu berkat Tuhan. Berkat Tuhan menjadikan manusia itu kaya. Susah payah tidak menambahinya. Tuhan masih memberi patok segini. Ayo kamu buka perusahaan kayak gini. Aduh, aku kayaknya nggak mampu kayak kamu deh. Contoh, saya punya kerabat, seseorang yang bekerja sebagai admin administrasi sebuah perusahaan, seorang laki-laki.
Tetapi 40 tahun kemudian dia menjadi vice president, menjadi presiden director dari sekian puluh perusahaan yang pada awalnya dia masuk pada perusahaan itu 40 tahun yang lalu. Masih satu perusahaan kecil. Berkembangnya perusahaan, dia menduduki posisi-posisi strategis karena memang dia dianggap mampu sama owner bosnya. Ya, pemiliknya itu anggap dia mampu, maka dia menduduki posisi strategis dari vice president. Gitu, menjadi presiden director dengan sekian puluh usaha itu yang sudah nilai usahanya udah triliunan, saudaraku, perusahaan besar. Nah, banyak orang di luar sana yang ingin mengajak kerjasama dari kerabat saya ini, karena dia punya kemampuan di dalam usaha itu. Karena dia salah satu yang namanya seorang karyawan yang ikut membesarkan perusahaan itu. Jadi punya ilmunya. Banyak orang mengajak dia membuka usaha yang sama tentunya. Dia nggak mau. Dia cukup dengan sebagai karyawan. Gitu. Dia tahu batasannya. Kenapa? Karena kalau menjadi owner, dia harus namanya utang piutang bank dia harus urus. Dia harus mampu piawe untuk mengelola keuangan yang berputar. Belum menghadapi yang lain. Sedangkan kalau dia bekerja kepada owner, dia ditugaskan apa? Dia dikerjakan apa? Dia vice president, dikasih tugas bagian ini dia kerjakan, nanti dia dipindahkan bagian itu dia kerjakan. Gitu. Jadi dia punya kemampuan banyak, tetapi dia tidak punya kemampuan seperti bos yang ahli di bidang memutar uang perusahaan. Dia tahu keterbatasan dia. Ketika awal dia bekerja, dia beli namanya soto ayam atau soto daging, itu ditambahin air, ditambahin garam sama istrinya. Karena gaji nggak cukup buat makan berdua ketika awal menikah. Namun 40 tahun kemudian, itu sudah punya harta itu puluhan miliar. Bosnya punya triliunan. Dia nggak iri hati dengan tetangga. Kalau bahasanya rumput tetangga lebih hijau. Dia tidak copy paste seperti bosnya. Bosnya kalau mobil yang mahal di atas 1 miliar itu banyak. Tapi kalau dia dikasih mobil yang kurang lebih harga 400-500 juta sebagai seorang karyawan. Dan dia tidak perlu beli mobil karena itu ada tunjangan-tunjangan namanya dari perusahaan gitu. Dan dia membangun rumah yang cukup mahal, saudaraku, gitu. Di perumahan elit ya. Tapi dia seorang karyawan. Tapi berhasil. Kenapa? Dia tahu cakrawala yang Tuhan terapkan sama dia. Sehingga hidup dia damai sejahtera ketika dia pensiun sebagai karyawan, dia punya tabungan banyak, dia punya aset banyak. Hidupnya setelah pensiun tenang, karena nggak pernah menggadaikan segala sesuatu untuk mendapatkan segala sesuatu. Tidak menambahkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu kalau semuanya melewati batas dia. Namanya cakrawala. Sehingga hidupnya damai, aman, sejahtera. Saudaraku, ya tahap demi tahap dia lewati. Karena Allah itu bekerja tahap demi tahap. Dengan waktu yang Allah tentukan melalui tahap demi tahap itu. Maka terjadilah namanya Allah kumpulkan air dengan air, ketemu tanah, daratan. Setelah itu Allah menyiapkan ketika kita diberi pelayanan, diberi pekerjaan sama Allah, Allah menyiapkan untuk kita hidup di dalamnya. Allah menyiapkan tanah itu pekerjaan atau pelayan atau apapun, itu Allah menyiapkan perangkat-perangkatnya. Tetapi kita tetap harus tahu batasan kita. Karena batasannya tanah itu buat Adam dan Hawa, taman di Eden sebelah timur, bukan di bumi. Jadi tetap nggak boleh ngikuti arus orang lain, jangan tiru-tiru orang lain. Gitu. Khotbah niru orang lain. Nanti penampilan niru orang lain. Apalagi maaf saudara, sekarang zaman Korea nih. Saya dengar cerita istri, itu iseng istri cerita waktu dalam perjalanan. Istri cerita, ini loh, Bi, orang ini berhasil. Dia kerja sebagai jastip di luar negeri. Berhasil, seorang wanita punya karir karena kemajuan teknologi ya. Jadi kita beli segala sesuatu yang dia ke luar negeri, dia tawarkan nih. Ada ini, ibu beli transfer, dibeliin, jastip namanya gitu. Ya, dia diberkati Tuhan. Terus mulai yang namanya dia ingin mengubah dirinya.
menjadi seperti bukan dirinya dengan operasi, bahasanya operasi plastik. Operasi plastik kalau memang berguna untuk membangun, tidak ada masalah. Kita pakai perangkat firman Tuhan, Rasul Paulus tulis, segala makanan halal buat aku. Tetapi apabila makanan itu tidak membangun, untuk apa aku memakannya? Nah ini penting. Nah dengan oplas supaya terlihat, lebih cantik. Tetapi harus melalui operasi, selain biayanya besar, beliau ini saya lihat bukan seorang bujangan. Dan memang meniru sebuah karakter sebuah negara, penduduk sebuah negara, itu mau bagaimanapun juga ada eksesnya. Contoh nih saudaraku ya, boleh sih kalau cuma iseng, lihat orang-orang di Eropa bermata biru. Matanya itu bola matanya biru. Kita pakai softland yang biru warnanya, nggak apa-apa. Tetapi softland itu bisa menimbulkan iritasi. Bahkan bisa mengakibatkan kebutaan kalau kita nggak bisa untuk merawat softland itu supaya tetap clean ketika kita pakai dan sebagainya. Demikian juga yang rahang dipotong, tulang dipotong, ditambahkan sana sini. Permasalahannya bukan karena kita itu ingin lebihnya, tetapi semua itu mengandung resiko. Kenapa? Loh, ini keadaan baik, kenapa kok kita buat tidak baik? Karena supaya ingin kelihatan tampil baik, tapi yang bukan orinya. Jadi kita harus memiliki sesuatu tuh yang memang Tuhan tetapkan, yaitu Taman Eden. Maka Tuhan sedang merangkap. Waktu di Taman Eden itu Allah itu melihat. Jadi ketika saudara sudah mendapatkan tanah, pekerjaan, pelayanan apapun, apabila ada kekurangan, Allah itu melihat. Ketika manusia diciptakan, Tuhan tempatkan di taman di Eden sebelah timur, Allah itu melihat, tidaklah baik manusia seorang diri saja. Allah tambahkan. Jadi ukurannya Allah itu yang kita harus pakai. Tidaklah baik. Nah, ada satu firman lagi. Raja Daud ketika ditegur sama Nabi Nathan, Tuhan kirim Nabi Nathan untuk bicara. Ini itu sudah aku beri sama kamu. Kalau kurang, minta. Pasti aku beri. Kenapa kamu berbuat jahat terhadap Uria? Nah, di situ ada satu berkat firman Tuhan, ada satu firman-Mu pelita bagi kakiku bahwa kalau kurang kita minta. Tuhan akan beri. Yang kedua, yaitu Tuhan akan lihat. Tidaklah baik kalau gini. Tuhan akan tambahkan. Nah, ini yang namanya berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi segala sesuatu, kita itu menerima orinya. Kenapa? Karena karunia penciptaan menetapkan dan mengetahui untuk membuat namanya segala sesuatu yang dilakukan Allah dari yang namanya kosong, bumi ini, alam semesta ini gelap, sampai nanti akhirnya kita akan memerintah bersama Yesus di bumi yang baru. Allah itu sudah punya blueprint-nya, sudah punya sketsanya. Rancanganku rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi Allah sudah punya rancangan, blueprint-nya buat kita, sketsanya. Gitu saudaraku. Kita menjadi salah satu bagian daripada seluruh rancangan arah grand design Allah yang maha besar yang nggak bisa tertampung dengan pikiran kita. Boleh nggak? Kalau kita ini boleh, tetapi ada resiko, saudaraku. Kalau kamu ingin kaya, akan jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Resikonya di sana. Gitu loh. Cukupkanlah apa yang ada padamu. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini, esok punya kesusahan sendiri. Cukupkan dulu. Nanti kalau Allah lihat kurang, kamu akan ditambahkan. Kalau kamu merasa kurang, kamu berdoa. Ini itu sudah aku tambahkan kepadamu. Kalau kurang, minta. Pasti aku beri. Baca tentang namanya Raja Daud, Nabi Nathan dikirim. Gitu. Itu 2 Samuel 2 kalau nggak salah ayat 12 pasal 12. Kalau nggak salah pasal 12 ke atas. 11 ketika Daud berzina dengan Batseba. 12 ke atas itu Nabi Nathan datang. Ini itu sudah aku beri. Kalau kurang minta, nanti aku beri. Kenapa kamu berbuat jahat terhadap Uria? Nah, di sini ada 2 jalan. Allah melihat kita kurang, Allah akan tambahkan. Kalau kita merasa kurang, kita minta, Allah akan beri. Sami mawon.
Di samping itu, awalnya Allah sedang kepenuhannya, termasuk di Taman di Eden sebelah timur, di mana segala pohon yang baik yang di bumi ditumbuhkan Allah di Taman di Eden sebelah timur. Jadi kita itu akan didandani Allah. Itu nggak akan kalah dengan orang yang di bumi. Tapi ukurannya Allah. Gitu. Allah adalah pelukis yang indah. Tapi seringkali kita ingin melukis wajah kita. Menjadikan ada risiko-risiko harus kita terima. Gitu saudaraku. Karena yang namanya perbuatan tangan manusia itu pasti tidak abadi. Dan itu mengandung kerusakan, saudaraku. Nah, di sana, di Taman di Eden sebelah timur, Allah menumbuhkan pohon-pohon yang baik yang di bumi. Kita nggak akan dipermalukan Tuhan. Kita pasti didandani seperti Tuhan bicara, untuk Salomo aja nggak bisa berhiaskan seperti bunga bakung di ladang. Bunga bakung di ladang itu bunga liar. Salomo tuh tidak bisa mendandani dirinya seindah bunga bakung di ladang loh. Bagaimana Allah itu mendandani kita indah, tetapi indahnya ini yang harus kita terima. Yang tadi kita kembalikan lagi ada batasan. Jadi kalau kita orang timur, pasti hidung kita nggak kayak orang Eropa, kecuali kita punya opa, oma, ayah, ibu, atau nenek moyang yang ada keturunan orang-orang Eropa. Mata kita pasti, mata kita itu hitam atau yang namanya coklat. Gitu. Kulit hitam mau dibuat putih. Sangat berbahaya memasukkan cairan pemutih di dalam darah. Merangsang sel-sel itu nanti akhirnya menjadikan sel-sel itu aktif. Akhirnya kita terjangkit penyakit-penyakit yang seperti kanker dan sebagainya. Gitu. Nah, ini ada cerita lucu saudaraku ya. Saya akan tutup dengan cerita ini. Gitu. Saya sering dengar nih para wanita ini. Ayo cepetan. Udah waktunya nih. Bentar Pak, lagi pasang alis. Loh, alis kok dipasang? Lalu nih, di jalan, di tempat kerja, atau kan di gereja lah. Saya lihat ibu-ibu A nih, namanya Ibu A. Itu. Hari ini alisnya kayak pedang, besok kayak celurit. Dia bisa gambar. Bentar masih pasang alis, bentar masih gambar alis. Berarti Tuhan menggambar alis kita, Tuhan itu kalah sama kita. Tuhan itu bukan pelukis yang agung. Jadi hari ini kita belajar, saudaraku, bahwa Tuhan itu mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan itu punya rancangan yang indah, rancangan yang damai sejahtera, masa depan penuh dengan yang namanya kebahagiaan dan sebagainya. Tetapi itu bentuk rancangan, dan Allah melaksanakannya. Yang pertama, kita harus hidup di dalam terang. Terus di dalam terang, sementara kita mengalami ujian, pencobaan, dan kadang mendapat cobaan yang didatangkan Allah. Terus itu bergulir, karena siang dan malam itu tidak pernah berhenti. Tetapi ingat, ketika kita dicobai, kita diuji atau mendapat cobaan, itu ada 4 penerang. Di mana firman Tuhan akan menerangi kita, Roh Kudus akan tuntun ke sana. Terus Roh Kudus nyalakan roh kita, sehingga kita menangkap pesan-pesan Tuhan. Ketika kita mencari wajah Tuhan di dalam doa, di dalam khotbah, dalam pengajaran, di dalam kita mendengarkan lagu, kita lagi ngeklik di media sosial, ibadah-ibadah ada, lalu tayangan-tayangan ada, quote-quote ada yang rohani, gitu. Lalu ada lagi bulan, di mana Tuhan ingatkan kita. Setiap perkataan-perkataan yang menjadi rema buat kita, setiap firman Allah menjadi rema buat kita, diingatkan. Bahkan peristiwa-peristiwa lalu di mana pertolongan Tuhan atau perkataan Tuhan yang pernah Tuhan ucapkan itu diingatkan kita. Itu bulan. Menurut saya, saudaraku, kita sederhana aja. Lalu ada lagi yang namanya bintang. Tuhan kan kirimkan orang-orang yang berbicara, yang bercerita atau apapun, bahkan berkhotbah untuk menuntun kita di mana Yesus sediakan buat kita. Yaitu orang-orang Majus yang dituntun oleh bintang. Tapi kita harus mengerti penyampaian Tuhan. Lalu Allah itu menyediakan tempat buat kita dalam kehidupan kita.
yaitu memisahkan air dengan air, lalu ketemu tanah atau daratan. Tapi Allah mempersiapkan kepenuhan semuanya, sehingga kita memiliki masa depan yang berhasil, menjadi pemenang. Itu saudaraku. Nah, setelah itu Allah akan melihat kita. Kalau ada kekurangan, Allah akan tambahkan. Kalau kita merasa kurang, kita minta, Tuhan kan kasih. Sehingga pengenalan kita akan Tuhan tidak stuck, tidak berhenti. Oleh karena kita menolak terang itu. Kita tidak mau dipisahkan kegelapan. Lalu kita mengatur diri kita sendiri. Melakukan pekerjaan tidak sesuai kehendak Tuhan. Semua dikerjakan, semua dihajar, semua ini. Lalu tampil menjadi seperti orang-orang di dunia, seperti orang Israel ketika tinggal di tanah Kanaan, mereka melakukan perbuatan-perbuatan seperti orang-orang Kanaan, sampai akhirnya menyembah dewa dan dewi orang Kanaan. Salomo melakukan itu. Dia membangun rumah-rumah berhala dari istri-istrinya. Kalau Salomo itu khususnya ketika berhasil. Lalu Salomo itu berhasil punya kesukaan perempuan. Nah, kesukaan ini atau hobi atau yang kita benar-benar gemari, itu kan menyeret kita untuk disesatkan sama setan. Karena banyak uang, lalu oplas. Karena banyak uang, ganti mobil terus. Ada orang seperti itu yang saya lihat. Kredit belum selesai, ganti kredit. Jadi rugi terus. Kalau bekerja, itu nggak pernah puas. Jadi bekerja pagi, siang, malam, yang penting dapat duit dan sebagainya. Gitu. Orang itu tidak ada yang namanya batas atau cakrawala, tidak ada patok seperti Paulus katakan. Sehingga orang itu akhirnya pertama dia dipisahkan dengan terang. Ketika sudah terima terang, gelap dia pisahkan, dia mendapatkan tanah, tapi akhirnya dia bergaul dengan orang-orang Kanaan. Seperti orang-orang Israel ketika selepas daripada zaman Yosua, mereka bergaul menjadi seperti orang Kanaan. Sehingga ketika sudah mendapatkan pekerjaan, mendapatkan tanah, mendapatkan berkat Tuhan, hidup kita malah menjadi seperti orang dunia. Itu nggak boleh, saudaraku. Nah, di situ setelah itu Tuhan akan berikan kita bahwa kita itu hidup nggak kalah dengan orang dunia. Kita bisa sama-sama menikmati, mereka nikmati, tapi ikut aturan Tuhan, ikut jadwal Tuhan, schedule Tuhan, pakai cara Tuhan. Jadi Allah itu punya rancangan damai sejahtera, kita akan kelimpahan. Tetapi perjalanan kita step by step itu harus Allah yang atur, lalu harus ikut apa yang Allah kehendaki, di mana Allah itu sebetulnya menyediakan sepenuh-penuhnya, di mana kita akan dibuat Allah berhasil karena untuk menyatakan terang Yesus. Jadi orang-orang dunia ketika melihat anak-anak Allah, mereka melihat suatu perbedaan. Ada yang minder, ada yang tanya, ada yang tertarik. Oleh karena anak-anak Allah berbeda dengan orang dunia. Mereka memakai seluruh kepenuhan Allah yang Allah kerjakan, yaitu terangnya yang ajaib. Dan tidak ada kegelapan. Lalu terang itu ada batasnya. Bukan terangnya terbatas, tapi terang itu akan menyatakan keterbatasan kita. Sehingga kita harus senantiasa bergantung kepada Tuhan. Tuhan tuntut lebih dalam, Tuhan tuntut lebih jauh. Sehingga pengenalan kita di dalam kehidupan kita, mengiring Yesus, itu akan semakin dalam. Semakin kenal Yesus, semakin dekat, semakin bisa menyatakan Yesus itu dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, realitanya. Sehingga kita nggak cuma ngerti firman, lalu membicarakan secara teori. Cuman bisa memberitakan aja atau khotbah. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, kita nggak mau atau tidak mampu melakukannya. Jadi orang-orang ini akhirnya akan memiliki iman yang namanya seperti plastik, nggak bisa tumbuh. Jadi ke gereja cuma rutinitas, seremoni, pelayanan cuma rutinitas, seremoni, kehidupan kekristenannya juga seremoni, juga dalam segala hal, sehingga
orang seperti ini, walaupun ikut Tuhan sungguh-sungguh, tidak bisa berkembang. Dari awal sampai akhir, ya tetap seperti itu, tidak ada perubahan. Hari ini kita belajar bahwa Allah itu seorang kreator. Allah selalu melakukan, do something, sehingga menimbulkan gelombang. Gitu. Ada udara itu ada angin, air itu ada ombak, ya tanah itu bisa ada gempa bumi dan sebagainya. Tanaman itu bertumbuh, hewan-hewan beranak pinak, semua itu ada perubahan, lalu ada pertambahan. Sehingga kalau kita tidak ada perubahan, tidak ada pertambahan, tetapi apabila ada perubahan, pertambahan, membuat ekses dampak yang negatif, itu kita cepat-cepat tinggalkan. Karena itu bukan dari Tuhan. Tetapi kalau dari Tuhan, itu akan dipersiapkan segala sesuatu kebutuhan kita. Paulus tulis itu, Allahku dan memenuhi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin, saudaraku. Hari ini kita belajar, nggak boleh stagnasi. Kita harus ikut schedule-nya Tuhan. Kita harus ikut cara Tuhan. Kita harus menerima semua rancangan Tuhan. Kita nggak boleh niru orang lain. Kita nggak boleh sama dengan orang-orang yang masih bergaul karib dengan dunia. Tetapi kita, iman kita mengandalkan Tuhan untuk Tuhan nyatakan kemuliaannya, sehingga kemuliaannya terjadi, kita semakin dalam punya hubungan sama Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti, bukan cuma teori, tapi secara pribadi. Sehingga kita bisa memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan, bukan teori, bukan hafalan, bukan cuma penyampaian, tapi memperkenalkan karya Tuhan secara pribadi kepada orang lain, sehingga orang itu mengenal Yesus secara pribadi. Itulah kita sebagai saksi Kristus dari karya penciptaan Allah, dari terang hingga ke Taman Eden sebelah timur. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.